Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elisa Fitri dari Program Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di Ulumul Quran. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang eh, kiroat saba'ah. Apa sih itu kiroat saba'ah? Nah, kiroat saba'ah itu merupakan kiroat dengan pengucapan tiap katanya berdasarkan aliran atau mazhab para imam kiroat pada zaman Rasulullah SAW. Antara lain, Abdullah bin Kasir al-Dari Makkah, Nafi bin Abdu al-Rahman ibnu Abu Nuaim dari Madinah, Abdullah al-Yazidin atau Abu Amir al-Dimashqi dari Syam, Zaban ibnu al-Ala bin Amar atau Abu Amar dari Basrah, Ibnu Ishaq al-Hadrami atau Yakub dari Basrah, lalu ada Ibnu Habib al-Zayyad atau Hamzah dari Kufah, dan Ibnu Abi al-Najud al-Asadli atau Asim dari Kufah. Nah, ada 7 cara atau mazhab dalam pengucapan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan oleh para imam ahli quro dengan sanad yang kokoh kepada Rasulullah SAW dan berbeda dengan mazhab yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perintah dan larangan dalam Al-Quran. Nah, lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu punya sasaran inti. Maksud tujuannya itu diarahkan kemana? Apakah ini perintah atau termasuk larangannya? Pertama adalah masalah al-amru, yaitu perintah yang berkaitan dengan ilmu dan amal yang tidak bisa dipisahkan. Perintah al-amru hukumnya wajib. Jadi, jika meninggalkan perintah itu, hukum asalnya adalah maksiat. Selanjutnya ada larangan ketika membaca Al-Quran. Yang pertama itu ada, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Maknanya, dalam hal ini yaitu, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Misalnya, kita membaca Al-Quran karena dalam urusan harta dan tahta pengen pengen kaya, lalu kita baca Al-Quran. Itu jangan ya. Nah, selanjutnya ada tidak berlebihan dalam membaca Al-Quran. Nah, maksudnya itu yaitu jangan berlebihan di sini adalah jangan berlebihan dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Misalnya kita membacanya yang seharusnya hukum bacaannya ini kita bacanya lain. Terus ketika pengucapannya itu harusnya berapa harokat, kita malah dikurangi atau ditambah-tambahkan dan juga tidak memaknai, tidak tahu makna dari arti ayat tersebut. Jadi kalau misalnya makna artinya itu harusnya sedih, kita malah bahagia, dan harusnya ketika bahagia maknanya, tapi kita malah menangis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada yang ketiga, yaitu jangan riya. Zaman sekarang, riya itu mudah sekali terjadi karena segala tingkah laku seseorang dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terlepas dari media sosial. Sehingga tidak heran beberapa orang seringkali menggugah setiap kegiatan sehari-hari ke media sosial, bahkan dalam hal membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya yaitu ada perintah ketika membaca Al-Quran. Yang seharusnya dianjurkan itu ketika membaca Al-Quran itu kita harus seperti apa? Pertama, harus membaca dengan hukum bacaan yang tepat. Terus yang kedua ada membaca dengan jelas, tidak terbata-bata, membaca sesuai dengan makharijul hurufnya, dan juga dibiasakan dalam keadaan suci. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah tafsir. Tafsir kontemporer, salah satu sarana untuk memahami Al-Quran adalah melalui bahasa Al-Quran yang singkat, padat. Itu memerlukan tafsir.
Karena tafsir ini secara bahasa artinya adalah menyibak sesuatu yang tersembunyi atau tertutup, membuka sesuatu, demikian juga memiliki makna al-irham, yang artinya menampakkan supaya jelas di atas itu wal ilham tafsir secara bahasa di dalam surat Al-Furqan, ayat 33. Nah, selanjutnya tafsir itu adalah salah satu buktinya adalah merinci dari segala sesuatu, berhenti dari segala sesuatu, menjelaskan sesuatu, sudah dijelaskan oleh apa Al-Quran, baik masalah kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan kehidupan global itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sampai hal-hal yang tidak dipikirkan oleh manusia pun tidak ada di